Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Sistem Pengenalan Pola kelas C akan membawakan proyek kami yang berjudul Bad Control System Using Voice Recognition with MFCC and ANN. Baik, saya tidak sendiri. Saya Diaga Marani ditemani oleh teman saya yaitu Brian Aditya Dermatita dan Adi Bima Putra Tama. Start. Nah, di sini kami membawakan beberapa topik, yaitu yang pertama our reason, yang kedua fakta, facts, isu, yang ketiga dataset, yang keempat class and feature, yang kelima pre-processing, yang keenam classification, yang ketujuh train and test split, yang kedelapan ada MLP parameter, yang kesembilan ada training accuracy, dan yang terakhir adalah demo. Next. Nah, di sini dijelaskan alasan kenapa kami memilih judul ini, yaitu yang pertama mengenai urgensi atau problem yang kita dapatkan, yaitu tentang kontrol bed yang ada di rumah sakit untuk para plagia pasien yang hanya dengan manual saja, yaitu menggunakan tombol, dan para plagia pasien ini atau seseorang yang mengidap penyakit paraplegia hanya bisa menggerakkan anggota tubuh tertentu saja, yaitu bagian muka, yaitu alat gerak mulutnya saja. Sehingga pasien ini dapat mengeluarkan suara yang jelas dan keras melalui suaranya saja, sehingga dibutuhkan adanya voice recognition untuk dapat mengontrol tempat tidur pasien tersebut atau ranjang rumah sakit dengan menggunakan metode yaitu ANN untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Next. Nah, di sini ada sebuah fakta yang perlu kita ketahui bersama bahwa ANN ini merupakan singkatan dari Artificial Neural Network, yang mana itu merupakan komputasi dari matematis yang dapat disimulasikan seperti otak dari manusia, proses otak dari manusia. Mungkin bisa diklik nih. Oke, selanjutnya dapat kita lihat bersama bahwa di situ sudah tertera tulisan yang di bold, yaitu ada voice or speech recognition, yang mana kita dapat menggunakan metode ini untuk dapat mendapatkan sebuah pattern atau sebuah pengenalan suara yang mana dengan metode ANN ini, sehingga dapat digunakan untuk visualisasi dan juga mendeteksi adanya suara dari manusia atau human speech audio clips. Next. Selanjutnya ada penjelasan mengenai dataset yang kami gunakan, yaitu ada dua, yang mana ada data primer dan data sekunder. Data primer ini langsung kami dapatkan dengan merekam audio yang bersumber dari suara laki-laki dan perempuan dengan banyak 90 samples yang mana berbentuk .wave. Dan yang kedua adalah data sekunder, didapatkan sebanyak 3.000 data yang didapat dari repositori dari TensorFlow sendiri, atau dapat diakses melalui Minispage Commands. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah MFCC. Nah, MFCC ini kami gunakan sebagai alat processing untuk menyerap fitur yang dimiliki oleh suara atau speech dari dataset tersebut. Nah, MFCC ini menghasilkan 39 feature, dan yang feature utamanya adalah 12 feature MFCC dan 1 feature dari audio energinya. Nah, 12 MFCC feature ini yang diambil yaitu adalah amplitude dan frekuensinya, dan ditambah 1 frame energinya. Dan sisa dari 13 sisa dari selain dari 13 feature itu adalah hasil dari delta dan delta fitur yang bagian awal untuk memperjelas atau menambahkan feature-nya. Nah, ini tabel ini menunjukkan cara kerja dari MFCC tersebut. Jadi di MFCC itu yang pertama itu ada AD conversion, pre-emphasis, itu ada windowing. Nah, dari windowing itu akan diproses menjadi melalui DFT, mail filter bank, log, dan IDFT. Nah, jalur ini adalah jalur untuk mengetahui fitur dari MFCC. Dan ada yang langsung, itu adalah fitur dari energi audionya. Nah, dari kedua ini menghasilkan 13 feature, yaitu setelah itu menjadi dynamic feature, setelah itu feature transform.
Nah, selanjutnya dari data tersebut akan dilaksanakan delta, dan delta keduanya akan menghasilkan 39 feature MFCC. Nah, yang selanjutnya adalah pre-processing with MFCC. Nah, yang kami gunakan adalah library dari libprosa. Nah, library ini membantu kita untuk mempermudah coding, untuk memproses audio yang berbentuk WAV menjadi bentuk array yang akan disimpan di dalam file berbentuk JSON. Nah, dengan parameter sebagai berikut: 22.050 sample rate, 13 MFCC count, 2048 FFT window, dan 512 soft length. Selanjutnya adalah train and test split. Nah, train and test split ini digunakan untuk memisahkan dataset yang akan digunakan untuk training dan juga dataset untuk testing. Nah, dataset untuk training dan testing ini kami pisah 80-20, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi kita masuk ke bagian klasifikasi. Sebelum kita pengenalan dulu ya, apa itu ANN. ANN atau Artificial Neural Network adalah sistem modeling kompleks yang digunakan untuk memprediksi sebuah ekosistem berbasis keadaan lingkungan di sekitarnya, layaknya sistem neuron pada otak manusia. Oke, sekarang untuk bagian modelingnya, kami menggunakan NLP atau Multi-Layer Perceptron Classifier, yang dimana NLP ini adalah sebuah tipe dari ANN yang melakukan optimisasi terhadap log loss dan berbasis gradient based stochastic. Oke, untuk di slide ini, jika kalian lihat pada samping kanan, itu merupakan sintaks yang berisi parameter dari NLP tersebut. Saya akan mulai bacakan satu persatu. Oke, yang pertama kita menggunakan 512 neuron di setiap 256 dikurangi 2 hidden layer pada klasifiernya. Kemudian kita memakai activation ReLU atau Rectified Linear Unit. Kita menggunakan solver Adam, yang dimana solver Adam ini mereferensikan ke arah Stochastic Gradient Based Optimizer. Kemudian verbose kami set ke 1 atau true. Hal ini dikarenakan kita memerlukan output progress yang terjadi selama adanya proses training. Kemudian epsilon yang digunakan sebagai numerical stability, nilai alpha yang digunakan sebagai kekuatan dari regularisasi L2. Kemudian learning rate kami set ke adaptif, yang dimana dimaksudkan di sini adalah learning rate ditetapkan konstan selama training loss tersebut tetap menurun dari waktu ke waktu. Kemudian kita juga melakukan setting untuk maksimal iterasi sebanyak 100 kali. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya, berikut merupakan hasil yang kami dapatkan. Jadi untuk model menggunakan ANN, kami mendapatkan akurasi sebesar 89,19% dengan loss banyak 0,18. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah bentuk confusion matrix dari hasil training kami dengan mapping pada sebelah kiri, yaitu 0 ke 2. Terus disesuaikan pada array mapping yang berisi down stop R, yaitu jika dilihat pada gambar tersebut, pada ujung kiri yaitu 172, kemudian tengah 150, dan yang ujung kanan bawah adalah 155. Di situ adalah nilai-nilai yang paling sesuai pada label asli dengan label yang diprediksi. Oke. Untuk slide selanjutnya kami akan melakukan demo. Mungkin untuk teman saya kami Stop. Oke. Up. Down. Ya, langsung kami lanjutkan ke demo
demo codingannya. Jadi ini beberapa library yang kami pakai, yaitu libprosa, NumPy, import OS, JSON, Pickle, PyAudio, Wave, speech recognition, serial, matplotlib, dan sebagainya. Yang kami utama gunakan yaitu adalah library sklearn untuk melakukan klasifikasinya. Selanjutnya adalah set parameter seperti datasetnya dan sample rate-nya, path untuk JSON-nya, rate-nya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah function untuk pre-processing dataset seperti yang tadi kami jelaskan. Kami menggunakan metode MFCC. Nah, MFCC ini yang library yang kami gunakan adalah library libprosa dengan parameter yang bisa dilihat dari atas. Number of MFCC-nya adalah 13, number of FFT-nya 2048, dan sebagainya. Dan kami memanggil library libprosa feature.mfcc, dan kami simpan di dataset berupa tipe data berupa JSON. Ya. Selanjutnya adalah setelah itu ada function load data. Nah, load data ini untuk meload data hasil ekstraksi fitur yang telah dilaksanakan oleh MFCC tersebut, dan akan data tersebut akan dipisah melalui MFCC dan labelnya. MFCC sebagai input dan label sebagai target, dan akan mengeluarkan input dan target. Selanjutnya adalah train test model. Nah, train test model ini adalah klasifikasi yang kami gunakan, yaitu ANN yang berupa MLPC atau multi layer perceptron classifier. Sebagai berikut, yang tadi kami telah tunjukkan yaitu adalah bentuk modelnya. Bentuk modelnya seperti berikut yang sudah dijelaskan oleh Mas Brian. Selanjutnya adalah reshaping. Reshaping ini untuk menyocokkan supaya model tersebut dapat diproses oleh sklearn-nya. Selanjutnya akan di-save di dalam model .fit dan akan evaluasi menggunakan model.predict. Nah, setelah itu akan di-save di dalam bentuk .sav menggunakan pickle. Jadi pickle dump, model open, model sav, dan write. Selanjutnya juga untuk menghasilkan tabel confusion matrix yang tadi kami telah tunjukkan di PPT, yaitu menggunakan plot underscore confusion matrix. Nah, plot underscore confusion matrix ini kami panggil juga dari sklearn tersebut. Selanjutnya, laksanakan training model tersebut. Untuk training model ini kami mendapatkan iterasi sebanyak 33 kali dengan akurasi yang tidak terlalu jauh dengan PPT, walaupun agak rendah, jadi menghasilkan 85,9%. Dan inilah hasil dari tabel confusion matrix-nya, menunjukkan bahwa persentase tertinggi terjadi di true positif, yaitu 00 sebanyak 172, 11 sebesar 150, dan 22 sebesar 155. Ini memang membuktikan bahwa akurasinya cukup untuk aplikasi yang kami akan gunakan. Selanjutnya adalah deployment yang kami gunakan untuk demo tadi. Deployment ini kami menggunakan library PyAudio. Yang PyAudio itu disimpan menjadi file WAV, dan file WAV itu kami reprocessing lagi menggunakan MFCC. Dan selanjutnya kami predict juga langsung, dan hasil prediksi itu kami ekspor ke Arduino. Ya, mungkin itu saja yang kami akan sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.